Shalom, haleluya. Apa kabarnya kita semua, amin. Tuhan Yesus baik, saya percaya sekalipun kita tidak bisa berjumpa melalui online ini, hanya bisa berjumpa, saya percaya Tuhan Yesus itu baik, amin. Dia baik buat saya, dia baik buat saudara. Karena itu saat ini mari kita mau sembah dia, kita mau puji dia, kita mau tinggikan dia. Karena hanya Yesus yang layak. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sebab karena kasih setiamu, sebab karena kebaikanmu. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami. Kalau kami hari ini boleh menghampiri tahtamu di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Itu semua karena cintamu. Karena itu saat ini Tuhan, mari Tuhan. Siapkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri tahtamu. Sehingga kami bisa memujimu, menyembahmu. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami. Apakah benar kami merindukan Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memujimu, kami siap menyembahmu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah setiap kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Ku agungkan Yesus Raja, Ya berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus Raja, Ya berkuasa dan layak disembah. Layak dan layak disembah. Dia layak dan layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang dipuji. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan Engkau dahsyat Tuhan. Karena itu saat ini, hari Minggu yang baik ini, hari Minggu yang berbahagia ini, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami siap menari melompat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara terbaik buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
baktimu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Saudara-saudara terbaik buat Tuhan, segenap hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia-Mu. Sungguh indah apa yang telah Kau lakukan bagi kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tangan dan katakan sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita sembah, Dia katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pujian ini menyatakan kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu. Terlalu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau kerjakan di salib-Mu. Terima kasih buat apa yang Kau kerjakan untuk kami masing-masing, untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus fokus kepada salib-Mu, kepada pengorbanan-Mu. Supaya kami boleh mengalami Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan supaya kami boleh membuka hati kami. Engkau akan terus menaruh pengertian demi pengertian kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang keselamatan. Ya. Rasanya kita semua sudah tahu. Namun banyak di dalam hidup kita sehari-hari kita gak mengalami perubahan. Kemajuan rohaninya terbatas sehingga banyak yang menjadi batu sandungan. Ya. Mari kita teliti apa kata firman Tuhan. Keselamatan itu, doktrin tentang keselamatan itu sangat penting. Karena apa?
Karena dosa itu begitu kejam. Ya, dosa itu begitu kejam. Jangan sampai doktrin keselamatan yang sangat unggul di dalam kekristenan itu tidak menyelamatkan. Mengapa kita doktrin keselamatan yang sudah dahsyat itu sampai tidak menyelamatkan? Kita akan nikmati firman Tuhan bersama-sama. Kita tahu bahwa dosa itu sangat kejam. Manusia pada awal mula kejadian itu diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Serupa, segambar dengan Allah. Tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa noda, belum mengenal dosa. Karena godaan setan dan juga akan free will, karena free will, kemauan yang diri sendiri yang sudah diberikan kepada manusia, manusia akibatnya jatuh di dalam dosa. Dan konsekuensi daripada dosa adalah menjadi budaknya dosa. Kita tahu bahwa dosa itu merusak kepribadian manusia. Merusak hubungan kita dengan Allah. Bahkan menimbulkan kematian yang kekal. Satu-satunya jalan, yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Dia hidup, dia turun dari surga ke dunia. 33,5 tahun. Dia melayani kita. Dan dia mengorbankan dirinya. Tidak ada Allah yang seperti dia. Semua kita yang berdosa seharusnya mengorbankan sesuatu untuk Allah. Memberi persembahan untuk Allah. Namun Allah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebagai ganti dosa-dosa kita. Keselamatannya membebaskan kita dari segala dosa. Agar kita bisa tetap bebas dari dosa dan tidak kembali lagi ke dalam dosa. Ya. Untuk itu, satu-satunya jalan yang Tuhan berikan yaitu kita dijadikan manusia baru. Kita dilahir barukan satu kali saja, tunggal. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari dunia. Definisi selamat adalah keluar dari godaan, keluar dari hasrat duniawi, keluar dan masuk di dalam penerangan Allah, masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Kita diselamatkan roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita. Ya, tubuh kita itu kita tahu di Roma 6 ayat yang ke-6. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Jadi dengan keselamatan itu kita harus dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi ego kita, mengatasi dunia supaya dunia tidak menguasai kita. Kalau kita tidak menguasai dunia, ego, hawa nafsu, harga diri dan lain sebagainya, maka itu tadi dunia ego akan menguasai kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberi jalan yang luar biasa. Sejak awal kebenaran itu sudah diserongkan. Iblis itu tidak senang karena dia tahu nasibnya itu maut. Jadi sejak awal dia sudah menyerongkan kebenaran itu dengan cara penyesatan. Ini dimulai di Taman Eden. Iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya.
Selanjutnya, diutus nabi-nabi yang palsu, penyesat-penyesat, antikris, sampai kedatangan yang kedua kali terus akan berdatangan. Ya. Di Yudas 1 ayat 4 dikatakan, ternyata ada orang tertentu masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Sudah dapat kasih karunia, disalahgunakan. Untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya mengikuti seminar tentang bidat-bidat. Aduh, kepercayaannya mereka itu aneh-aneh. Asalnya juga dari Alkitab, tapi diselewengkan sedikit banyak. Dan akhirnya perilaku mereka menjadi amoral. Menjadi tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Nah, kita perlu tahu bahwa kepercayaan kita itu akan berdampak kepada perilaku kita. Kita sekarang sudah memiliki jalan keselamatan yang unggul, saudara. Tidak ada yang lebih unggul lagi dari kekristenan. Ya. Mari kita sekarang pelajari baik-baik, berdoa dan praktek mengalami Kristus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Ya. Buat orang-orang yang non. Mari kita hidupi dan kita alami Kristus. Firman yang telah disampaikan oleh Tuhan itu seringkali disalah tafsirkan. Disalah tafsirkan. Iya, ini. Ini yang firman yang sering disalah tafsirkan. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat ya, bahwa kekristenan kita itu adalah kasih karunia. Diberikan secara gratis, cuma-cuma. Bukan karena terlalu murah, tapi karena terlalu mahal dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Kita tidak sanggup untuk mengusahakannya, kita tidak sanggup untuk memperolehnya. Ya. Karena kita tidak mampu membeli dan diberikan dengan cuma-cuma, mestinya kita itu wajib hati-hati menjaga keselamatan ini tadi. Karena tidak semua orang mendapat iman. Ya. Ada ayat lain yang mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberi kado lagi, hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Ini yang jadi pegangan. Padahal sebelum ayat itu dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku kenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Jadi ada hubungan yang hidup antara kita manusia yang diselamatkan dengan Allah yang hidup. Mendengarkan suara Tuhan, Tuhan kenal kita. Kalau kita kenal Tuhan, ya kenal sebagaimana. Tapi kalau Tuhan kenal kita, saya kenal Jokowi, tapi Jokowi belum tentu kenal saya.
Tapi kalau kita sampai dikenal Tuhan ini baru luar biasa. Dan mereka mengikuti aku. Ya, jadi ada syaratnya, SKB, syarat ketentuan berlaku. Ayat lain yang sering kali dipelesetkan adalah Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, ini kesempatan emas. Ya, kan Tuhan sudah mati. Ya. Akibatnya terjadilah salah tafsir. Ya. Apa akibat salah tafsir tadi? Yaitu sembrono. Boleh saya ini melakukan apa saja ya, tanpa kehilangan keselamatan. Dikira kasih karunia tetap melekat pada kita. Kan sudah percaya Yesus, kan sudah dapat hidup kekal. Tenanglah, jangan khawatir. Pasti kita tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Mereka yang salah tafsir itu berpikir bahwa dosa itu bukan penghalang masuk surga. Tidak apa-apa. Di Amsal dikatakan, Amsal 14, puaskan daging walaupun dosanya menggunung. Hatinya tenang, senang, merasa aman. Kan sudah selamat. Seperti itu. Ya. Kekudusan dikatakan oke, bagus. Tetapi tidak terlalu penting lah. Ya. Kejar kekudusan oke, tidak mengejar tidak apa-apa, tidak buruk. Ya, padahal kekudusan adalah harga mati. Katakan sekali lagi, kekudusan adalah harga mati. Ya. Dikatakan di Ibrani, berusaha hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak bakal melihat Allah tanpa kekudusan. Selanjutnya mereka yang suci hatinya akan melihat Allah di Matius 5. Yang suci yang akan melihat Allah. Ya, oleh karena itu jauhilah percabulan. Jauhilah perzinahan, pornografi, dosa yang paling merusak. Ya, dikatakan kalau zaman sekarang dosa yang paling merusak itu bukan dengan macam perkara di luar itu nanti, enggak, di dalam kamar. Kita sekarang musim handphone, media sosial ini menjadikan bahaya. Dalam keadaan sendiri bertuhankan handphone, yang game lah, yang porno dan lain sebagainya. Ya. Di 1 Korintus 6 dikatakan orang yang kikir, serakah, hawa nafsu, ini semua menyembah berhala, pencuri, pemabuk, penipu, pemfitnah. Serakah ini menyembah berhala, mendatangkan murka Allah. Ya, mari kita jauhi. Oleh karena apa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, tapi menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Puji Tuhan, ya. Kita harus berubah. Apapun harus berubah. Kalau tidak, kita bisa mati, saudara. Ya, istilahnya change or die. Berubah atau mati. Ya, kita semua nggak mau. Nanti ternyata Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau, nggak ada yang ingin seperti itu. Tapi jangan merasa aman, saudara. Asal percaya Yesus semua boleh. Nggak apa-apa lah, saya ini suka pornografi tapi kan masih proses. Ingat, target kita bukan proses. Target kita itu kudus. Amin. Target kita itu kudus. Bukan target kita proses. Itu selalu saya katakan. Ya. Dikatakan bolehkah? Kekudusan itu harga yang mati. Maaf.
Sudah ya, selesai. Sekarang merasa selamat, merasa sudah selamat tetapi menyesatkan, ya. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin banyak kasih karunia? Itu sekali-kali tidak. Kita ini telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih bisa hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Kristus mati di salib, kita juga ikut turut disalibkan, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sekarang kita dikubur, Kristus dikubur, kita ikut dikubur, Kristus bangkit, kita ikut bangkit, ya. Allah melarang pola berpikir seperti ini. Ingat anak yang hilang. Dia tidak setia pada bapaknya, bapak masih hidup minta warisan. Foya-foya, habis. Nasibnya lebih buruk daripada hamba. Walaupun statusnya anak, ya. Juga orang kaya yang berjubah ungu, dia terbuang ke dalam maut walaupun statusnya anak Abraham, Bapak Abraham. Bapak Abraham, di alam maut dia memanggil Bapak Abraham, statusnya anak Abraham. Ya. Mari kita berubah. Salah tafsir di dalam doktrin keselamatan fatal, saudara. Doktrin keselamatan kita sudah tahu ya, tapi perubahannya ini belum nyata begitu ya. Doktrin keselamatan itu penting untuk apa? Untuk pertumbuhan gereja. Gereja itu maksudnya ya kita, tubuh Kristus, kita anggotanya, pertumbuhan supaya gereja bisa tumbuh. Kita harus tahu keselamatan. Jangan dengan mudahnya kita melepaskan keselamatan karena punya keinginan yang lain-lain. Ya, dengan gampangnya murtad. Kok seperti gak tahu keselamatan yang unggul yang Kristus kerjakan. Ya. Dan kalau satu murtad loh, eksistensi tubuh Kristus bagaimana. Jadi doktrin keselamatan tuh harus terus dipompakan kepada anak-anak kita, kepada kita semua. Bahwa ini penting. Ya. Kalau keliru, kalau kabur, maka gereja atau kita kehilangan arah seperti tadi bidat-bidat. Arahnya hilang, ya, muter terus berputar-putar tanpa ujung, tanpa pangkal, saudara. Akhirnya terjebak. Yang penting cari berkat. Berkat dan lupa tugas. Tugas perintah agung, tugas amanat agung, lupa sudah. Ya, dan tidak peduli lagi. Nah, sekarang kita juga harus tahu kita ini diselamatkan karena iman atau karena perbuatan. Ini seringkali jadi bahan perdebatan, ya. Karena iman, karena perbuatan. Kasih karunia pasti kita tidak ikut kasih karunia. Tidak mengikuti hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Karena melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun dibenarkan. Di Roma 3, ya. Kalau kita mengabaikan firman, kita enggak belajar firman Tuhan, kita terus jatuh kembali lagi kepada hukum Taurat. Rasanya iman ini enggak cukup. Ya, iman itu harus disejajarkan dengan perbuatan, ditambah-tambah lagi. Ya. Atau kalau kita enggak belajar firman, dikira dengan iman cukup. Akhirnya terjadi penyelewengan, salah tafsir seperti tadi. Ya, enggak peduli moral baik, enggak peduli moralnya bagaimana, yang penting iman cukup. Ya, seperti itu. Ada 2 kitab, ada 2 suratan yang
menceritakan tentang iman, satunya iman dan perbuatan. Di kitab Roma dikatakan bahwa yang kedua, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, senada dengan Efesus 2 ayat 8. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham, bukan lalu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran, tidak. Tapi percayanya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Selanjutnya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, setelah kita dipercaya Tuhan, kita diselamatkan, kita hidup berdamai dengan Allah. Salib itu memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Ya. Selanjutnya di Ibrani dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, iman itu imun katanya. Ya. Jadi harus pakai iman. Dengan iman saja sudah diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Bagaimana dengan suratan Yakobus? Di ayat ke-14 pasal yang kedua, apa gunanya saudara-saudaraku, kita baca bersama. Jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, makan sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman. Sekali lagi ayat 14, seorang mengatakan. Ya, 18, mungkin ada orang berkata, ya, ada pendapat. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi di sini ditonjolkan iman tapi juga perbuatan. Juga di Yakobus selanjutnya ayat 19, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau setan itu percaya sampai gemetar karena dia tahu Allah kita hidup. Tapi kita percaya enggak sampai gemetar, saudara. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dia mengacu lagi kepada Abraham 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak di atas mezbah? Kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ya. Ayat 24, jadi kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian Rahab pelacur dibenarkan karena perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kita tahu bahwa kebenaran Allah itu semua bertolak dari iman. Ya. Dan memimpin kepada iman. Iman itu dinyatakan lewat perbuatan. Jadi ada buktinya. Kalau kita beriman tuh buktinya tuh apa? Iman tuh di dalam, orang enggak tahu. Tapi dengan bukti-bukti iman saling melengkapi dengan perbuatan. Jadi bagaimana? Adakah kontradiksi di dalam Alkitab ini? Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman di kitab Roma, di suratan Roma.
Tetapi Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan. Nah, apakah dalam Alkitab ini ada kontradiksi? Jawabannya tidak. Ya. Fatal kalau kita mengambil sebuah ayat tanpa memahami konteksnya, keterangan-keterangan di bawahnya. Ya. Sebetulnya Yakobus ini bukan membandingkan antara iman dan perbuatan. Tetapi dia membandingkan antara iman yang plus perbuatan, iman tanpa perbuatan. Itu intinya. Jadi bukan iman itu perbuatan itu bla bla bla, bukan. Tapi iman disertai perbuatan atau tanpa perbuatan. Ya. Di ayat yang lain di 1 Yohanes 2:4, barang siapa berkata aku kenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, bohong. Ya, pendusta, pembohong. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau iman tanpa perbuatan, ya bohong. Ya, mari kita berubah. Change or die. Ya. Orang yang mengaku dirinya Kristen sungguh-sungguh percaya pada Kristus, pasti ada bukti. Pasti perbuatan baik hidupnya dirubah dan berkenan kepada Allah. Beda dengan iman yang mati, iman yang palsu. Kepribadiannya tidak ada perubahan, hidupnya juga tidak ada perbuatan baik, tidak berbuah apapun. Lebih bertobat, lebih berbobot, pengakuannya setan. Setan yang percaya gemetar karena tahu Yesus hidup. Ya. Apakah iman yang seperti ini menyelamatkan? Tidak ada bukti perbuatan baik, apakah ini menyelamatkan? Kemungkinan belum lahir baru. Saudara, lahir baru itu penting sekali. Tanpa lahir baru kita tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa lihat kerajaan Allah. Jadi ya sudah. Sama dengan dunia, ya, sama dengan dunia. Ada ayat lagi yang mendukung. Di Roma 4 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yang bawah sendiri, ya. Jadi waktu Yesus di kayu salib, dia mengatakan it is finished. Sudah selesai, sudah tuntas. Artinya apa? Sudah full, sudah penuh-penuhnya. Sudah sepenuh-penuhnya, sempurna sesempurnanya. Tidak usah ditambah lagi. Untuk melunasi hukuman kita, it is finished kata Tuhan. Sudah tidak ada dosa lagi yang tertinggal pada kita. Ya. Kalau kita menambahkan perbuatan baik, berarti kita menolak penebusan Yesus. Bahwa penebusannya sempurna itu kita tolak. Bahwa keselamatan Tuhan Yesus itu masih belum cukup. Ya, kita menghina Allah Bapa, Allah Putra. Nah, ini bertentangan dengan seluruh ajaran perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tadi sudah kita bahas, tapi kado dari Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Sekali lagi untuk keselamatan lahir baru itu satu kali. Tunggal. Karena kita ini ayat selanjutnya mengatakan buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan punya tujuan. Kita diselamatkan, dilahirkan baru untuk berbuat baik. Pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Doktrin keselamatan yang menyelamatkan, ya. Ada satu ayat lagi, ini gongnya. Tetapi
karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Loh, tadi katanya iman, sekarang perbuatan. Betul, perbuatan, tapi perbuatan ini setelah diselamatkan. Perbuatan ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang kita terima. Dan bekerja keras, Rasul Paulus bekerja keras, bukan dia yang bekerja keras tapi kasih karunia yang di dalamnya. Allah menuntut kita berbuah. Buah yang dilakukan bukan kemauan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tapi oleh Roh Kudus. Buah ini hasil kebenaran Roh Kudus. Ya. Buah ini tidak menyelamatkan, tetapi ini sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Buah ini tidak menyelamatkan, tapi ini disimpan oleh Tuhan sebagai pahala besok dalam kekekalan. Ya, mari saudara-saudaraku, kita semua wajib berubah dan berubah dan berubah. Apa saja perubahan kecil dalam perkataan, dalam pikiran, dalam pemujian, dalam apa saja kita wajib berubah. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya. Kita harus belajar dan belajar dan belajar. Yang malas membaca Alkitab, buku rohani, ya. Malas berdoa, merasa sudah mengenal Allah dan tidak pernah menghasilkan buah-buah roh, tapi mengklaim dirinya sudah selamat. Ini payah. Ini jadi batu sandungan. Ya. Dikira Tuhan tuh murah hati, baik hati, penuh belas kasihan, jinjailah. Ya. Itu cuma satu sisi, tapi Tuhan di satu sisi juga adil. Tuhan juga bisa marah, ya bisa tegas. Mari kita berubah pikiran kita. Allah tidak pernah berubah. Yang berubah pikiran kita. Mari kita berubah. Kita harus berubah. Ya, slide terakhir. Memang keselamatan kekal di dalam Kristus itu dijamin, tetapi bersyarat. Ya, apa syaratnya? Kita harus terus tinggal di dalam Kristus. Jangan lupa pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Kerjakan keselamatan kita. Ya, dengan takut dan gentar karena Allah yang mengerjakan. Karena Allah yang mengerjakan dalam kita. Terus jadilah Kristen pemenang yang setia sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya
Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Saudaraku, ada seorang yang mengatakan kalau di masa-masa COVID ini kita tidak berubah, rugi besar. Masa-masa ini masa tempat kita sudah tidak memikirkan perkara yang lain. Ya, kita bina hubungan kita dengan keluarga, bina hubungan kita dengan Allah kita. Kalau kita tidak berubah, rugi besar. Mari kita berdoa. Kami berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat petunjuk-petunjuk-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu semakin maju di tempat ini. Firman-Mu semakin dimuliakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kami semua terlepas dari perkara-perkara yang jahat. Dari orang-orang yang jahat. Karena gak semua mendapatkan iman. Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Kuatkan hati kami. Engkau yang memelihara kami dari perkara yang sia-sia. Kami percaya Tuhan firman yang Kau pesankan hari ini akan dilakukan dan terus akan dikerjakan oleh seluruh kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan terus mencondongkan hati kami kepada kasih Bapa, supaya kami bisa terus saling mengasihi satu sama lain. Dan kami boleh mendapatkan, oh Tuhan, ketabahan, tabah seperti Kristus. Ketabahan Kristus boleh ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu. Kami tahu firman-Mu terus bekerja di dalam kami sampai tujuannya. Kau tidak pernah gagal, Engkau sempurna, kerjakan dengan segera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam kami. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus semuanya lengkap. Tuhan memberikan kepada kami lengkap untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di online service GBI Mojopahit Jember. Berikut ini kami informasikan kegiatan gereja kita selama 1 pekan. Ibadah Raya Minggu depan tanggal 21 Juni 2020 dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Mojopahit. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 024 545 2000 atas nama GBI Mojopahit SSS Jember, dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 889 800 89 atas nama GBI Mojopahit Jember. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan di luar transaksi bank, kami telah menyediakan sistem barcode yang dapat Bapak Ibu Saudara gunakan pada beberapa aplikasi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Gojek, kemudian tekan bayar atau pay. Scan barcode Anda secara manual atau tekan gambar di atas. Kemudian, masuk ke galeri dan pilih gambar barcode gereja kita yang telah dikirim melalui WhatsApp. Isi jumlah nominal yang ingin Bapak Ibu Saudara berikan, lalu tekan konfirmasi. Kedua, buka aplikasi Dana, lalu tekan scan atau pindai. Scan barcode gereja kita secara manual, atau tekan galeri di bawah, dan pilih gambar barcode gereja kita yang telah dikirim melalui WhatsApp. Kemudian, isi jumlah nominal yang ingin Bapak Ibu Saudara berikan, lalu pilih metode pembayaran. Ketiga, Bapak Ibu Saudara juga dapat menggunakan aplikasi OVO. Buka aplikasi OVO dan tekan tombol scan yang ada di bawah. Scan barcode gereja kita yang telah dikirim melalui WhatsApp secara manual dengan menggunakan ponsel teman kita. Lalu isi jumlah nominal yang ingin diberikan, kemudian tekan konfirmasi.
Untuk aplikasi lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada masing-masing aplikasi. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini beberapa kegiatan gereja kita yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti secara online, yaitu doa malam, setiap hari Rabu pukul 7 malam di channel YouTube GBI Mojopahit Jember. Dan doa puasa setiap hari Jumat pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom. Demikian Mojopahit News kita kali ini. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami dan doa berkat. Mari semua mengucapkan dengan suara yang keras, biar boleh masuk dalam telinga, masuk dalam hati kami, dan kita lakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara selebar-lebarnya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah ke atas semua saudara-saudara kasih dari Allah Bapa, anugerah dari putranya Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk